panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. You are amazing in this place, oh Lord. Engkau luar biasa di tempat ini. Kami percaya ketika kami hadir di tengah-tengah ini, Tuhan, itu bukan karena kuat tenaga kami. Kami percaya kalau kami boleh ada di tempat ini, kami boleh berkumpul satu sama lain, kami boleh mendengarkan setiap kesaksian. Itu semua karena anugerah Tuhan. Karena bukankah ketika kami berjalan, kami hanya berjalan di dalam kemurahan Tuhan, kami berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Itu sebabnya hari ini Tuhan, kami berdoa biarlah setiap firman Tuhan yang akan dibagikan itu dapat tertanam di dalam hati dan pikiran kami, sehingga itu boleh berbuah, dan itu dapat menjadi pedoman kami untuk kami hidup, berjalan setiap hari mengiring Engkau, menjadi alat kemuliaan-Mu, menjadi kesaksian bagi setiap orang yang berjumpa dengan kami. Dan di tempat ini Tuhan, kami percaya biarlah tempat ini menjadi the lighthouse of the city. Rumah ini menjadi mercusuar, menjadi menara kemuliaan Tuhan, di mana orang-orang dapat merasakan kemuliaan Tuhan dipancarkan dari tempat ini. Keluarga di tempat ini kami percaya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini biar kiranya firman yang akan ditaburkan, kami akan mendengarkan sharing sore hari ini. Biar kiranya Tuhan, Engkau saja yang bertakhta, Engkau hadir di tengah ini Tuhan, di tengah-tengah kami, lawat setiap kami, sehingga ketika kami pulang, kami tidak menjadi sama lagi, tetapi kami diubahkan menjadi manusia-manusia baru di dalam Kristus. We pray in Jesus' mighty name. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom saudara, silakan duduk. Saya senang sekali akhirnya saya bisa ada di tempat ini. Saya mengucap syukur kepada Pak Birawah dan juga Ibu Erti dan juga segenap pengurus dan jemaat Tuhan yang ada hadir hari ini. Saya senang sekali saudara. Nama saya Brael. Saya datang dari Eropa. Saya orang Indonesia, tapi saya berkeluarga negara Eropa, saudara. Jadi ketika saya datang ke Indonesia, sebetulnya saya sedang datang tour bersama dengan teman-teman vlogger, karena saya juga aktif di dunia sosial media, saudara. Dan ya, sebetulnya saya sedang mau laying low. Saya mau sabat sedikit dari pelayanan sebetulnya. Tapi ketika saya datang liburan, sebetulnya kita tidak boleh tinggalkan Yesus di Eropa. Kita harus bawa Yesus bersama-sama dengan kita, sekalipun kita datang pergi untuk liburan. Amin saudara. Jadi waktu saya tiba tanggal 5 Juli waktu itu, saudara, saya terbang dari Jerman waktu itu. Saya masih dengan pakaian Eropa, saudara. Waktu saya tiba di Soekarno-Hatta waktu itu, aduh saudara, saya lupa Indonesia itu mataharinya ada dua. Panas sekali saudara. Saya sampai kaget, waduh, tangan saya sampai melepuh saudara ya. Karena mungkin kaget dengan cuacanya. Jadi saya, waduh Tuhan. Tapi walaupun Indonesia panas, hati kita terus terbakar oleh Roh Kudus. Amin saudara. Karena ketika kita berjalan di dalam Tuhan, ketika kita katakan kita adalah orang yang tinggal di dalam Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang semangat, orang-orang yang entusias. Karena kata tinggal di dalam Tuhan, di dalam terjemahan aslinya menggunakan kata entheos. En itu di dalam, dan theos itu Allah. Jadi tinggal di dalam Allah. Kemudian kata entheos ini menjadi enthus di dalam bahasa Inggris, atau antusias. Jadi ketika kita katakan kita ini adalah orang-orang yang mengikut Tuhan, seharusnya kita menjadi orang-orang yang antusias berjalan bersama dengan Kristus. Tak peduli seperti apapun rintangan dan tantangan yang kita hadapi, tapi saya percaya ketika kita berjalan bersama dengan Kristus, kita berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus, kita akan tetap menjadi orang-orang yang antusias. Amin saudara. Amin. Haleluya. Saya sudah menikah, saya memiliki 2 orang anak saudara. Anak saya kadang-kadang apa ya, ketika saya pergi belanja gitu saudara ya, belanja ke grocery seperti supermarket gitu ya, bersama dengan anak-anak saya, mereka lucu-lucu saudara ya. Ini istri saya ya. Jadi saya dengan anak-anak saya, kalau misalnya saya pergi ke supermarket untuk belanja, biasanya ibu-ibu langsung datang.
Langsung, waduh, kamu sangat imut sekali. Saya lagi dorong mereka di troli. Anak saya yang pertama umur 7 tahun dan yang kedua 5 tahun, tapi tingginya hampir sama. Segini, besar mereka saudara ya. Kayak dinosaurus besar banget ya. Nah, yang satu ini namanya Lars. Dia hobinya, dia ingin jadi petinju dan juga ingin jadi tukang kuli bangunan katanya. Iya, ya. Karena di sana, di Eropa itu, di Belgia, kalau misalnya kita di dalam sekolah di sana itu anak-anak boleh bebas memilih sesuai dengan hobi. Nah, dia itu hobi itu konstruksi bangunan-bangunan. Jadi jadi dia, papa saya ingin menjadi tukang profesional. Oke, diberkatilah engkau gitu ya. Kalau kakaknya Lena, dia ingin menjadi pendoa syafaat. Wow. Dia bilang, saya ingin menjadi seperti papa, mendoakan orang-orang. Aduh, itu kebanggaan tersendiri buat orang tua ya. Anak-anak bisa mengenal Tuhan sejak mereka masih muda. Nah, itu istri saya. Istri saya, kami berjumpa di Youth with a Mission di Sekolah Alkitab International, dan sekarang dia ada di Belgia bersama dengan anak-anak. Tahun kemarin itu adalah 2 tahun kemarin, tahun yang berat bagi kami. Kami mengalami badai luar biasa dalam rumah tangga kami. Tapi oleh karena karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan, kami sedang ada dalam masa pemulihan untuk kami tetap bersama melayani Tuhan. Amin, haleluya. Jadi senang sekali. Jadi anak saya ini, karena mungkin ada Manadonya ya saudara ya. Saya orang Manado gitu ya. Jadi dia kalau pergi ke sekolah saudara, dia paling besar di kelasnya. Anak-anak itu, mereka sudah duduk di depan pintu gerbang, anak-anak kecil. Namanya Lars, dia datang, dia langsung gini saudara, ditos sama teman-temannya. Jadi dia pegang kelas jadinya saudara. Dan ketika saya akan pergi jemput mereka, saya di dalam mobil saya biasanya berhenti sejenak di dalam. Saya agak duduk di dalam. Itu bukan karena apa-apa saudara, karena saya rencananya nggak mau ketemu dengan orang tua dari murid-murid lain. Soalnya semua murid lain dihajar sama dia saudara. Jadi saya agak bersembunyi gitu ya. Jadi saya tanya dia, Lars, kenapa kamu hajar anak-anak di kelas? Iya papa, tadinya saya pikir mereka mau hajar saya. Jadi saya ada di self defense, karena dia olahraganya tinju saudara ya. Jadi gimana? Ya saya langsung tinju gitu. Saya ini anak pendeta saudara, jadi Nah, jadi kalau anak saya yang perempuan ini, dia kalem banget seperti mamanya gitu ya. Suka berdoa. Kalau saya sakit, tiba-tiba dia datang, dia langsung tumpang tangan, dia berdoa sesuai dengan ini sangat luar biasa sekali. Jadi senang saya bisa bersama dengan keluarga, kami bisa melayani Tuhan bersama-sama. Amin saudara. Saya menikah dengan istri saya. Dulu saya berpikir ketika kita menikah sesama dengan pendeta gitu ya, waduh semuanya akan indah seperti di Taman Eden gitu kan. Ternyata nggak seperti itu saudara. Berbeda sekali dengan apa yang saya bayangkan. Saya pikir, ini kalau kita menikah dengan hamba Tuhan, sesama hamba Tuhan, setiap pagi mau shalom, langsung shalom Elohim. Nggak seperti itu ternyata saudara ya. Saya berpikir demikian, ternyata enggak. Ternyata kalau kita berargumen itu saudara, saya keluarkan ayat firman Tuhan, dibalas sama dia firman Tuhan. Saya pakai bahasa Yunani, dia tindis dengan bahasa Ibrani. Jadi siang malam itu khotbah terus dalam rumah. Jadi nggak mudah. Jadi yang mau menikah dengan hamba Tuhan, pikir-pikir dulu saudara. Amin. Haleluya. Karena kalau kita salah di dalam kehidupan kita, itu bisa menjadi bumerang bagi kita saudara. Ada satu orang katakan begini, ketika kita menikah, pernikahan itu sama seperti kita masuk di dalam sebuah taman yang besar atau park. Taman bahasa Inggrisnya park gitu ya. Pernikahan kita akan menjadi indah, tapi kalau kita salah, park itu akan menjadi Jurassic Park. Banyak dinosaurusnya di dalam saudara ya. Tapi apapun keadaan kita, di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, kita harus memiliki daya juang untuk terus berjalan bersama-sama dengan Kristus, untuk terus membangun satu sama lain, agar kita boleh berjalan bersama dengan keluarga melayani Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Oke, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita di dalam Matius 8 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-27. Matius 8 ayat 23 sampai kepada ayatnya yang ke-27. Ini konteks ayatnya bercerita tentang angin ribut diredamkan. Haleluya. Saya akan membacakannya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutnya. Sekonyong-konyong
mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, kata dia, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin, saudara. Haleluya. Kalau seandainya saya bisa memberikan judul untuk apa yang akan saya bagikan hari ini, saya ingin memberikan judul Through the Storm with God. Berjalan melalui badai bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya setiap kita di tempat ini semuanya pernah ditolong oleh Tuhan. Amin. Tidak ada di tempat ini yang tidak pernah ditolong oleh Tuhan. Bahkan sekalipun ketika kita tidak mempercayai bahwa Tuhan akan menolong, tetap saja dia tetap menolong, saudara. Amin. Tuhan itu setia, dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Amin, saudara. Saya cerita tadi bahwa 2 tahun yang lalu itu adalah masa-masa yang kelam bagi saya di dalam rumah tangga saya, saudara. Saya mengalami badai yang cukup besar, tapi saya tahu Yesus di dalam saya jauh lebih besar, saudara. Amin. Itu sulit sekali sehingga saya berpikir, Tuhan, saya sudah melayani Engkau, memberikan hidup saya sejak saya masih muda untuk mengabdikan seluruh kehidupan saya. Tetapi kenapa saya tetap menghadapi badai ini, saudara? Saya berkata, Tuhan, kenapa saya harus melewati badai ini? Kemudian saya baca ayat ini. Ketika kita membaca ayat ini, saudara, di dalam ayat ini konteksnya ini kan sebenarnya Yesus, dia sementara mengambil waktu bersama dengan murid-muridnya. Dia mengambil waktu untuk quality time. Kemudian mereka naik ke dalam sebuah perahu, dikatakan di dalam ayat ini. Dan waktu mereka naik ke dalam perahu, apa yang terjadi, saudara? Dikatakan di sini, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Jadi waktu mereka baru menaikkan kaki mereka di dalam perahu, tiba-tiba angin ribut itu, saudara, dia langsung muncul tiba-tiba. Kalau kita sering nonton tentang film dokumenter atau film-film dokumentasi tentang bagaimana bencana alam itu sering terjadi, saudara, tidak ada angin ribut itu tiba-tiba berdanau itu tenang, tiba-tiba langsung muncul angin ribut. Tidak ada, saudara. Angin ribut itu muncul, saya coba membacanya, ternyata sebelum angin ribut itu muncul, pertama-tama awan itu akan berubah menjadi gelap. Kecepatan angin, arah angin itu akan berubah. Kemudian akan muncul hujan, akan ada tanda petir, dan kemudian barulah badai itu datang. Tapi di sini di dalam bahasa Inggris dikatakan all of a sudden, sekonyong-konyong muncullah angin ribut itu, mengamuklah angin ribut itu. Ternyata angin ribut di sini itu adalah sesuatu yang sengaja diciptakan oleh Tuhan. Terjemahan asli di sini menggunakan kata etido, yang berarti begini: sesuatu yang harusnya disaksikan, sesuatu yang mestinya dipertontonkan. Dipertontonkan oleh siapa? Dan apa yang harus dipertontonkan? Ternyata tujuan Yesus mengajak murid-muridnya untuk masuk naik ke dalam perahu adalah karena Yesus ingin menunjukkan kepada mereka bahwa hanya Dia yang sanggup untuk meredakan badai. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita merasa bahwa Yesus itu sama seperti tertidur. Bahkan di dalam ayat ini pun kata tertidur tidak benar-benar tertidur sebenarnya. Dikatakan Yesus hanya berbaring, saudara. Dia tidak benar-benar tertidur. Tapi terkadang kita mengalami sebuah situasi, kita merasa bahwa seakan-akan kita dibiarkan Tuhan untuk memiliki perasaan, Tuhan, Engkau di mana? Ini ada badai yang besar, tetapi kenapa Engkau tertidur? Tuhan tidak tertidur. Dia hanya ingin menunjukkan kepada kita bahwa badai apapun yang datang, hanya Dia yang sanggup untuk meredakannya. Amin, saudara. Jadi di tempat ini, kalau kita sedang menghadapi badai di dalam kehidupan ini, kita harus tahu bahwa endingnya semua akan baik-baik saja, saudara. Amin. Amin. Jangan takut, saudara. Semua ada di dalam kendalinya Tuhan. Everything, semuanya ada di dalam sovereignty-nya Tuhan, di dalam kedaulatannya Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita percaya, kita berjalan bersama-sama dengan Dia, everything will be alright.
semuanya pada akhirnya akan baik-baik saja, saudara. Namun saya mengerti, saudara, kita sebagai manusia, kita seringkali merasa bahwa Tuhan, saya sudah melayani Engkau, saya sudah memberikan hidup saya, tapi kok badai datang juga. Saya hanya ingin ingatkan kepada kita semua, saudara, kita mau ikut Tuhan, tidak ikut Tuhan, badai itu datang anyway. Kita melayani Tuhan atau tidak melayani Tuhan, badai datang anyway, saudara. Kita hamba Tuhan atau jemaat biasa, kita pemusik atau usher atau pelayan diakonia atau apapun itu, saudara, badai datang anyway. Badai itu tidak pilih-pilih kasih, saudara. Tidak ada hamba Tuhan yang anti badai. Badai datang kepada setiap orang. Kita percaya kepada Tuhan atau tidak, badai datang anyway. Tetapi masalahnya, kalau kita percaya kepada Tuhan, hal yang paling indah ketika kita percaya kepada Tuhan, badai boleh datang, tapi Tuhan menggendong kita. Dia memegang tangan kita erat-erat. Amin. Saya berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Saya bergumul, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau membiarkan setiap orang yang percaya itu melewati lembah yang kelam? Saudara tahu, ternyata supaya lembah itu tidak kelam lagi. Tuhan terkadang membiarkan kita melewati lembah yang kelam, bukan supaya kita menderita di sana. Dikatakan kita hanya melewati, kita tidak akan tinggal di sana, tapi kita hanya melewati bersama-sama dengan Dia, agar supaya lembah yang kelam tadi berubah menjadi tidak kelam lagi. Lembah yang kelam yang kita lewati bersama dengan Kristus akan berubah menjadi lembah perjumpaan ilahi bersama-sama dengan kasih-Nya. Amin, saudara. Jadi kalau kita sementara di bawah Tuhan untuk melewati lembah yang kelam, kita sementara di bawah Tuhan untuk melewati awan-awan yang kelam, jangan takut. Itu ada maksud Tuhan, agar supaya ketika kita melewatinya, kita bisa kembali berjumpa dengan kasih-Nya. Terkadang kita komplain kepada Tuhan, kenapa badai itu datang dalam kehidupan kita. Ada satu hamba Tuhan, saudara, dia katakan begini, badai yang datang itu membawa dua hal sekaligus. Hal yang pertama, badai yang datang dia akan memporak-porandakan setiap bangunan-bangunan. Sudah pernah lihat kalau ada angin ribut? Rumah-rumah itu roboh, saudara. Fondasi-fondasinya hancur berantakan. Dan yang kedua, dia juga ikut membersihkan semua jalan yang ada. Jadi badai datang untuk menghancurkan setiap fondasi-fondasi dan juga membersihkan jalan di saat yang sama. Lalu kemudian saya mengerti begini, oh iya, terkadang memang Tuhan mengizinkan badai datang dalam kehidupan saya, datang dalam kehidupan kita setiap orang yang percaya, bukan untuk menghukum kita, tetapi karena ada fondasi-fondasi kedagingan di dalam kita yang memang butuh untuk dihancurkan, agar supaya kita bisa melihat, kita bisa hidup di dalam kerendahan hati. Tetapi ketika setelah setiap kedagingan kita ini dihancurkan, baru kita melihat, oh wow, Tuhan membukakan jalan yang baru. Ada jalan yang baru yang sedang dibukakan oleh Tuhan. Makanya saudara, saya sangat diberkati sekali dengan setiap kesaksian dari setiap ibu-ibu, setiap oma-oma, kakak-kakak. Saya panggil kakak karena saya masih muda, saya baru 32 tahun, saudara ya. Saya melihat, saya diberkati dengan kesaksian. Ketika saya diundang mendapatkan chatting dari Ibu RT dan tim waktu itu untuk melayani di persekutuan doa, saudara, saya sangat berapi-api sekali. Saya senang hadir di sebuah persekutuan doa, karena bersekutu itu adalah salah satu panggilan dari gereja. Kita tidak hanya dipanggil untuk melayani, kita tidak hanya dipanggil untuk bersaksi, tapi juga untuk bersekutu. Saudara tahu, setiap orang Kristen diwajibkan untuk kita hidup di dalam bersekutu. Live your life in community. Kita harus hidup di dalam sebuah komunitas. Karena ketika kita hidup di dalam sebuah komunitas, saudara, ketika ada badai datang, akan ada saudara-saudara seiman kita yang akan menguatkan kita. Akan ada saudara-saudara seiman kita yang akan memberikan kita kekuatan. Makanya saya katakan tadi, 2 tahun yang lalu itu ada masa-masa yang berat, yang kelam. Tapi ketika saya hidup di dalam komunitas, orang-orang itu datang dan menguatkan saya.
Akhirnya saya boleh bangkit lagi untuk melayani Tuhan. Akhirnya saya boleh bangkit lagi untuk, oh terima kasih Tuhan. Masa-masa itu saya berpikir bahwa, wah ini hal yang sangat berat sekali Tuhan. Apa yang saya harus lakukan? Saya tinggal di negara orang. Saya belum lama di Belgia, baru 10 tahun saudara. Saya, aduh Tuhan ini gimana ya? Apa saya pulang balik Indonesia atau tetap di sini atau gimana? Tapi hanya kasih Tuhan yang memberikan saya kekuatan. Saya sering mengkhotbahkan bahwa Yesus itu adalah nakoda di dalam kehidupan kita. Kala itu, khotbah itu menjadi sangat nyata dalam kehidupan saya. Saya merasa bahwa hanya Yesus yang ada bersama-sama dengan saya. Saya merasa hanya Yesus yang sanggup memberikan saya kekuatan. Hanya Yesus yang memberikan saya kekuatan hari itu untuk terus bertahan. Sehingga saya memutuskan, Tuhan, apapun yang terjadi, I have decided to follow Jesus and I will never turn back. Harusnya setiap kita juga ketika ada badai datang, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah lari dari Tuhan. Kalau ada badai datang dalam hidup kita, jangan lari dari Tuhan, tapi larilah kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, saudara. Karena Alkitab berkata, mau kita bersembunyi dimanapun, tidak ada tempat yang dapat menutupi kita dari hadapan Tuhan. Kita harus tinggal di dalam Tuhan. Saya ingat sebuah cerita di dalam Alkitab di mana ketika manusia itu jatuh, saudara, mereka kehilangan kemuliaan Allah, kemudian mereka itu dihalau dari Taman Eden. Manusia itu ternyata diciptakan di Taman Eden kan pertama kali. Semua pernah sekolah minggu saya. Manusia itu diciptakan di Taman Eden. Arti dari Eden itu kan spot of the presence, pusat daripada hadirat Allah. Dan Alkitab menggambarkan, memberikan kita sebuah pengertian begini. Ternyata dari taman inilah, dari hadirat Allah inilah manusia ini dibentuk, manusia ini dibangun, dan kemudian Tuhan menaruh purpose, Tuhan menaruhkan tujuan di dalam kehidupan manusia, dan kemudian Tuhan menaruh semua tugas-tugas kepada manusia. Dan dari taman inilah, dari hadirat Tuhan inilah manusia kemudian memulai menjalankan tugas-tugasnya. Saya mau ingatkan kepada kita semua, apapun yang saudara ingin lakukan, mulailah di dalam hadirat Tuhan. Apapun yang sedang saudara rencanakan, selalu mulai di dalam hadirat Tuhan. Entah saudara datang di dalam bersekutu, atau saudara memiliki waktu pribadi dengan Tuhan, atau saudara datang aja persekutuan doa, selalu mulai di dalam hadirat Tuhan. Kalau di GPDI biasanya ada bedstone pagi, saudara. Saya dulu anak teksi di GPDI, jadi setiap jam 4 pagi saya bangun untuk bedstone pagi, saudara. Jadi, itu kita jam 12 malam itu adalah jam doa saya, saudara. Saya doa angkat tangan 2 jam gak berasa, saudara. Habis itu jam 5 pagi sudah harus bangun bersama dengan keluarga gembala. Dan saya dibentuk di dalam hari-hari itu, saudara. Masa-masa tergeram. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan ada di Eropa melayani Tuhan. Saya akan ada di Eropa, tinggal di sana, mengemudikan BMW Sport. Saya akan dikenal orang di sosial media. Jauh dari pikiran saya, saudara. Semua hanya anugerah Tuhan saja, saudara. Amin. Sehingga ketika kita diproses oleh Tuhan, jangan pernah lari meninggalkan Tuhan, tapi kita tahu bahwa Dialah Allah yang akan menggendong kita. Kalaupun air mata kita bercucuran, air mata kita itu dikumpul di kirbatnya Tuhan. Dia mengganti setiap duka cita kita dengan sukacita. Amin. Itu sebabnya kemudian ibu saudara di tempat ini sedang mengalami suka duka cita, Tuhan one day akan menggantinya dengan sukacita. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Teruslah berjalan bersama-sama dengan Dia untuk melalui badai, to go through the storm. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Saya ingin berdoa untuk saudara. Haleluya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, you are great in this place. Engkau besar di tempat ini. Engkau Allah yang mulia. Engkau Allah yang kami agung-agungkan. Sebab itu kami tidak pernah berhenti memuliakan nama-Mu. Dengan penyembahan kami di tempat ini, we are pulling down the presence of God. Dari kemuliaan-Mu sampai kepada kemuliaan-Mu, Tuhan, kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Dengan pujian penyembahan kami mengubah atmosfer di tempat ini dengan atmosfer kemuliaan Tuhan. Lord Jesus, Lord Jesus, terima kasih, Engkau adalah Allah yang besar. Alkitab berkata bahwa Engkaulah Jehovah Jireh. Engkau adalah Allah
Allah yang menyediakan bagi setiap kami. You are the God of provider. Engkau adalah Allah yang tidak pernah berhenti-hentinya, tiada henti-hentinya berbuat baik atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Mari kita angkat suara kita untuk menyembah Tuhan di tempat ini. Oh, angkat suara untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Jesus, Jesus. Haleluya. Yes, Jesus. Kau kami agungkan di tempat ini. Mari angkat suara untuk menyembah Dia. Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhi rumah ini Tuhan. Ruangan ini dipenuhi dengan kemuliaan, dengan hadirat-Nya Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkat suaramu, nyatakan setiap keluh kesahmu, nyatakan setiap doamu, nyatakan setiap keinginanmu, karena Dia hadir hari ini. Dia hadir di tengah-tengah kita, dan tidak ada satupun di tempat ini yang dilewatkan oleh Tuhan. Tidak ada satupun di tempat ini yang tidak dilawan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya. Jesus, Jesus. Engkau bertakhta di tengah-tengah kami. Engkau bertakhta di tengah-tengah pujian kami, di atas puji-pujian kami. Itu sebabnya kami agungkan Engkau, Raja di atas segala raja. Kami percaya di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Kami percaya di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan terjadi. Kami percaya di dalam hadirat Tuhan ada restorasi baru, ada inisiatif baru yang sedang dibukakan oleh Tuhan. Ada peluang-peluang usaha yang sedang dibukakan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Siapa setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika engkau rindu untuk didoakan, mari angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan dan taruh tangan kiri di dada. Apa saja yang sedang engkau pikirkan, yang sedang engkau gumulkan, ada pergumulan-pergumulan yang mungkin saja sulit bagi kita untuk kita ceritakan kepada orang lain. Kita hanya sanggup menceritakannya kepada Yesus. Yesus, Engkau adalah nakoda sejati. Orang-orang terbaik mungkin meninggalkan hidupmu. Orang-orang terbaik, bisnis partnermu, rekan pelayananmu mungkin meninggalkan. Tapi hanya Yesus yang tidak pernah meninggalkan. Air matamu yang sedang berjatuhan, bercucuran hari ini tidaklah sia-sia. Suatu hari akan digantikan dengan sorak-sorai. Suatu hari akan digantikan dengan sukacita yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dari tempat ini, kalau ada yang datang dengan sakit penyakit Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat oleh bilur-bilur-Mu. Kami percaya kami sudah disembuhkan. Kalau ada di tempat ini yang memiliki sakit belakang, yang memiliki sakit di bagian kaki, sakit di bagian pinggang, sakit di bagian kepala, sakit di bagian lengan, sakit di bagian jantung, in Jesus name, kami percaya kesembuhan mulai terjadi di tempat ini. Haleluya. Kesembuhan Tuhan mulai terjadi di tempat ini. Jamah setiap kami, jamah setiap kami, jamah kami Tuhan. Lawan setiap kami. Biarlah kesembuhan mulai terjadi di tempat ini. In Jesus mighty name. Kalau ada di tempat ini yang sedang mengalami broken di dalam relasi dengan keluarga, yang sedang mengalami broken relasi dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan rekan pelayanan kita, in Jesus mighty name, pemulihan sedang terjadi. Tuhan, Engkau berikan kami hati yang baru.
Engkau memberikan kami visi yang baru. Engkau memberikan kami roh hikmat dan wahyu. Pemulihan mulai terjadi di antara kami. Pemulihan mulai terjadi di antara kami. In Jesus mighty name, kami berdoa Tuhan, apabila ada anggota keluarga kami yang sakit, yang sedang tidak berada bersama-sama dengan kami, from this place we speak healing, we speak blessing over them. Kami ucapkan kesembuhan atas setiap mereka Tuhan. Kami percaya kesembuhan secara ilahi mulai terjadi. In Jesus mighty name, in Jesus mighty name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pergumulan apapun Tuhan yang sedang kami hadapi, hanya Engkau yang tahu. Biarlah malam hari ini Engkau yang menjadi jawaban atas itu semua. Kami sudah capek Tuhan, kadang-kadang kami enggak menemukan jalan keluar. Itu sebabnya kami datang kepada Engkau, karena Engkau tidak hanya memberikan kami jalan, tetapi Engkau adalah jalan itu sendiri. Terima kasih Yesus, Engkau saja yang termanis di dalam kehidupan kami. Di dalam sepanjang perjalanan kehidupan ini, kami menyaksikan hanya Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu memegang kami dengan tangan-Mu. Engkau menggendong kami melalui pada yang besar di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan betapa besar cinta kasih-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Apapun yang menjadi kebutuhan kami malam hari ini Tuhan, Engkau saja yang tahu. Engkau saja yang paling mengerti. Terkadang kami bahkan gak bisa berkata-kata di dalam doa kami Tuhan. Engkau tahu itu. Hanya air mata kami yang tercurah di hadapan-Mu. Kami percaya, kita berkata bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus. Berdoa Tuhan, hamba berdoa untuk Pak Birawa, Ibu Erti, dan segenap keluarga. Lord, biar kiranya Tuhan berkat-Mu tercurah penuh, berlimpah-limpah, berlimpah-limpah, sampai orang-orang melihat betapa kemurahan, kebajikan Tuhan memenuhi keluarga ini. Biar kiranya Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan pelayanan, Engkau saja yang menjadi center, Engkau saja yang menjadi pusat atas keluarga di tempat ini. Biar kiranya kasih Tuhan boleh terus dirasakan oleh setiap orang-orang yang hadir di tempat ini. Engkau balas berkat berlipat-lipat kali ganda apa yang sedang mereka tabur. Bahkan ketika tidak ada orang yang tahu ketika mereka sedang menabur, Engkau tidak tutup mata Tuhan. Engkau memberkati keluarga di tempat ini, anak-anak mereka, keluarga besar mereka, semua ide-ide bisnis akan muncul di tempat ini Tuhan. Engkau memberkatinya. Kemudian Tuhan, aku berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang hadir di tempat ini. Engkau melihat pelayanan mereka Tuhan. Mengiringmu tidaklah mudah, mengiringmu banyak tantangan, tetapi ketika kami mengiringmu dengan segenap hati, mujizat demi mujizat akan kami alami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk setiap jemaat yang hadir. Engkau memberkati mereka, Engkau memberkati mereka dengan segala keperluan mereka, sehingga ketika kami pulang, kami mendapatkan sesuatu. Ada divine turning point dalam kehidupan kami. Ada turning point ilahi yang kami dapatkan malam hari ini, sehingga kami tidak sama lagi, tetapi kami akan melihat berjalan di dalam kemuliaan Tuhan. We pray in Jesus' mighty name. Sama-sama kita katakan amin.